bersama kami di sini masih bersama dengan Kanjeng Pangeran Haryono Tenegoro dan juga Romo Yuwono Sriswito. Nah, untuk segmen kali ini saya ingin berdiskusi sejenak dengan Romo tentang sumbu filosofi nih Romo, kaitannya dengan pelestarian dan pemanfaatan cagar budaya menuju warisan budaya dunia. Nah, sebenarnya nilai-nilai atau sejarah yang ada di balik cagar budaya tersebut itu apa nih Romo? Bisa dijelaskan? Ya. Keraton Yogyakarta itu didesain oleh arsiteknya, Pangeran Mangkubumi, dengan memperhatikan tata ruang hubungan antara Laut Selatan, Keraton Gunung Merapi, yang disebut dengan sumbu imajiner, kemudian antara Panggung Krapyak Keraton Tugu yang disebut dengan sumbu filosofi. Sekarang bedanya apa antara sumbu imajiner dan sumbu filosofi? Sumbu imajiner itu sumbunya virtual, tidak nyata. Kalau yang sumbu filosofi itu sumbunya nyata berupa jalan. Nah, kemudian antara keraton sendiri itu diapit oleh 6 sungai yang simetris. Di sebelah timur ada Kali Code, Kali Gajah Wong, Kali Opak. Yang sebelah barat ada Kali Winongo, Kali Bedok, dan Kali Progo. Nah, dataran yang diapit oleh sungai, kemudian ada laut dan ada gunung, itu di dalam kosmogoni agama Hindu disebut dengan sanctuary area atau daerah yang disucikan. Nah, hubungan antara Laut Selatan, Keraton, dan Gunung Merapi tadi itu kan konsepsi Trihita Karana, Palemahan, Pawongan, Parahyangan. Tetapi karena Sultan itu harus Muslim, ya, maka konsepsi yang Hinduistis ini dirubah menjadi konsepsi Islam Jawa. Lahirlah konsepsi Hamemayu Hayuning Bawono dan Manunggaling Kaulo Gusti untuk sumbu imajiner. Kemudian yang Tugu itu lambang lingga, yang Panggung Krapyak di sini itu lambang yoni. Terus lingga yoni itu kan lambang kesuburan karena hubungan antara Siwa dengan saktinya Dewi Uma. Nah, tetapi karena konsepsi Hinduistis kemudian dirubah oleh Pangeran Mangkubumi menjadi konsepsi Islam Jawa, lahirlah konsepsi Sangkan Paraning Dumadi. Sangkan dari Panggung Krapyak ke keraton, paran dari Tugu ke keraton. Tetapi khususon ilah Sultan Hamengkubuwono, jadi khusus untuk Ngerso Dalem. Pada waktu Ngerso Dalem duduk di Bangsal Manguntur Tangkil Sinewoko di situ, itu filosofinya khusus untuk beliau. Itu dari selatan ke utara dengan Tugu Gologilik, ya, dengan Tugu Gologilik sebagai point of view, titik pandang beliau. Makanya dari Sitinggil sampai ke Tugu itu tidak boleh terhalang oleh apapun, termasuk jalan kereta api. Karena jalan kereta api itu dibuat oleh Belanda memang sengaja untuk mengkaburkan, memotong sumbu filosofi itu. Tugu dibuat yang sekarang berbeda dengan Tugu Gologilik, ya usahanya Belanda, karena Belanda paling takut dengan filosofinya Manunggaling Kaulo Gustinya Jogja. Ini hebatnya di situ. Sak donya namung Keraton Yogyo yang punya filosofi seperti itu. Mboten wonten yang namanya sumbu filosofi, sumbu imajiner selain Yogyakarta. Ini yang paling saya kagumi Pangeran Mangkubumi. Sampai-sampai mengapa dulu negosiasinya dengan Nicholas Harting sampai memakan waktu 2 hari sebelum perjanjian Giati, karena beliau kalau tidak di Jogja lebih baik perang lagi saja. Padahal perangnya sudah 9 tahun. Gitu. Akhirnya Nicholas Harting kalah sudah. Maunya kan di Jawa Timur dulu, ibu kotanya. Surabaya. Akhirnya menyerah dia sudah. Wis perang 9 tahun apa lagi? Ngaten ditane benci. Nah, Romo menika apakah nilai-nilai tersebut yang Romo ngendikaaken tadi sudah dipahami atau bahkan sudah tersampaikan kepada masyarakat sebenarnya? Ya, ini kan beberapa kali Dinas Kebudayaan itu mengadakan sosialisasi tentang sumbu filosofi. Bahkan yang terakhir ini itu sudah mulai TOT, Training for Trainers. Jadi saya memberikan bekal kepada mereka, terus mereka nanti yang akan menuturkan ke masyarakat sekitar. Nah, tapi menurut pandangan saya ya ini kan harus terus-menerus, gitu. Tidak boleh berhenti. Terus ini kalau menurut saya yang namanya sosialisasi itu harus terus-menerus sehingga masyarakat itu menjadi istilah bahasa Jawa itu balung sumsum. Balung sumsum itu betul-betul dia tuh sudah ngeresep di hati tentang sumbu filosofi itu. Nah, ini yang perlu kita anukan. Saya kan punya impian bahwa orang sok nyujo itu harus tahu tentang Yogyakarta.
Maka saya akan mengintroduce ilmu keyogyakartaan itu. Nah, ini bagian dari ilmu keyogyakartaan. Nah, ini harus sampai ke tingkat RT RW. Nah, makanya nanti berjenjang. Sampai sebegitu. Iya. Jadi nanti ini misalnya dari provinsi, dari tingkat 1. Nanti turun ke kota dan kabupaten. Nah, kita bikin TOT lagi. Turun ke kecamatan atau Kapanewon, ya. Tapi turun ke kelurahan di sini. Nah, seperti itu. Itu jadi orang harus ngerti betul tentang subuh filosofi. Rumen di mboten mangertos Kanjeng. Dari tugu ke apa panggrapa apa ya mengenai nonton kaya ngono kuwi ngaten ya. Iya. Sekarang kan tidak, sudah. Apa sebabe kok ning kono kok ana desa Mijen misalnya gitu. Nah, ternyata Mijen itu benih loh. Jadi kaitannya dengan yoni tadi itu bahwa wiji manusia itu dikandung wonten yoninya sang ibu, di garbanya sang ibu. Itu jadi masyarakat jadi waduh ngoten, wah kok pun gantos ya Pak samenika degatos minggiran ya sami nah. Ini kan jadi keduwung tiba mburi karena masyarakat belum menyadari bahwa itu punya makna. Itu tuh yang kalau itu tapi yang syaratnya memang ini harus terus-menerus. Tidak berhenti. Konsekuensinya ini terhadap biaya lang tentu Kanjeng. Nah, makanya harus dianggarkan yang seperti ini. Pepatah Jerbasuki mau biaya ya itu. Mungkin itu PR-nya deh Romo. Iya. Untuk supaya tidak hanya berhenti sampai di sini, tapi harus berkesinambungan. Iya. Dan semakin seru sepertinya perbincangan ini, tapi kita harus rehat sejenak dan jangan kemana-mana tentunya karena kami akan segera kembali lagi. Udah berapa tahun, Mbak? Terakhir sih sekitar 10 tahun lalu, Mas, waktu aku masuk kuliah. Udah lama banget ya? Iya, dulu sering banget tuh nongkrong-nongkrong di pinggir jalan gini sama teman-teman. Iya. Wah, saya kalau habis dari Malioboro mendadak jadi hedon ini, Mas. Haha, iya, Mbak. Banyak turis yang seperti itu. Padahal Malioboro ini ditata sedemikian rupa bukan hanya untuk jadi tempat wisata belanja, tapi supaya manusia itu ingat ajaran para wali. Iya. Marga Mulia berasal dari kata marga yang berarti jalan, sedangkan mulia berarti kemuliaan. Secara etimologis berarti jalan kemuliaan.